Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mister Siga di sini dalam acara Gacor. Syukur alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bulan puasa Ramadan sebulan penuh dan kita sudah merayakan acara lebaran, acara akbarnya umat-umat muslim di seluruh dunia mengadakan acara akbar ini, acara yang suci benar bagi orang-orang yang beragama muslim. Ini sebuah kemenangan lah, akhirnya kita kalau melewati satu perjuangan yang luar biasa, berpuasa sebulan penuh menahan lapar dan haus, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan sampai kita lebaran ini. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kita bisa menjadi insan yang jauh lebih baik lagi, jangan cuma di waktu kita bulan puasa saja. Jadi setelah bulan puasa nih kita usahakan kita tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita terus berkelangsungan sampai akhir hayat kita. Mister Siga ingin menyalami dulu sahabat-sahabat Siga yang dimanapun Anda berada saat ini, sahabat-sahabat Gacor juga yang sangat Mister Siga sayangi dan cintai, juga kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Nah, acara Gacor Gerakan Cinta Orang Tua ini akan terus berlanjut, akan kita terus bahas. Setelah lebaran kita mulai dari bulan puasa, setelah lebaran ini akan kita terus lanjutkan. Gunanya, tujuannya apa sahabat-sahabat Siga? Gunanya kita untuk membukakan hati. Saat ini banyak sekali keluhan-keluhan di masyarakat tentang seorang anak yang kurang berbakti, atau seorang anak yang sudah mulai berani dengan orang tua padahal usianya masih muda-muda, berani memarahi orang tua, menyakiti perasaan orang tua dan lain sebagainya, bahkan menyakiti secara fisik ke orang tua. Nah itu, jadi gerakan cinta ke orang tua ini agar bisa membukakan atau memberi solusi atau memberi satu nasihat atau memberi satu pandangan ke para anak-anak saat ini, supaya mereka bisa terbuka, supaya mereka itu bisa sayang, supaya mereka itu bisa menurut dengan kedua orang tuanya, jadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti. Nah itu, jadi akan terus kita lanjutkan. Karena apa? Ini sesuai dengan keluhan yang Mister Siga temui di masyarakat. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak, banyaklah yang datang ke rumah yang mengkonsultasikan kondisi anak-anaknya. Siang malam itu ada saja orang tua yang mengeluh dan minta solusi atau minta pandangan arahan ke Mister Siga bagaimana supaya anaknya jadi anak yang berbakti. Nah, kenapa ini terus kita lanjutkan? Karena setelah era COVID beberapa tahun yang lalu, masyarakat dilanda permasalahan ekonomi. Nah, setelah COVID itu ada gejolak yang namanya gejolak perceraian ada setelah COVID itu, yang saya temui, yang kami temui di lapangan itu, dan orang-orang yang datang ke tempat kami berkonsultasi itu dominan. Nah, setelah COVID itu, sahabat-sahabat Siga yang dirahmati Allah, setelah COVID itu mungkin karena anak-anak lama di rumah terlalu main HP dan akhirnya mereka ada yang malas sekolah dan lain sebagainya, dan juga maraknya tentang judi-judi online dan tambahan lagi yang terbaru adanya pinjaman online dan lain sebagainya, yang akhirnya anak-anak yang kurang kontrol atau orang-orang banyak yang kurang kontrol akibat efek ekonomi, efek permasalahan hidup, dan akhirnya terlibat dalam hal seperti itu. Banyak anak-anak muda yang terlibat, yang akhirnya beban-beban permasalahan itu dilimpahkan ke orang tuanya. Nah itu, jadi orang tua mengeluh akibat itu. Jadi gerakan ini, gerakan cinta yang dipelopori Siga TV ini tujuannya untuk membukakan pikiran atau membukakan jalan lah, mudah-mudahan ini jadi jalan solusi nasihat untuk anak-anak, bapak ibu, sahabat-sahabat Siga, sahabat Gacor yang dirahmati Allah, bisa dapat pandangan, dapat arahan. Nah, kalau dinasihati secara langsung, banyak orang-orang tua yang datang, bapak ibu yang datang ke rumah ini, sahabat-sahabat Siga yang dirahmati Allah datang ke rumah itu minta nasihat langsung, katanya tolong nasihati anak saya atau tolong beri pandangan anak saya secara langsung. Kalau kondisi anak lagi emosi, apalagi ada pengaruh obat, pengaruh minuman, pengaruh begadang dan lain sebagainya, dia belum tenang, kalau kita nasihati kadang jadi masalah, malah emosi, seakan-akan mereka terintimidasi, seakan-akan mereka dimarahi dan lain sebagainya. Banyak di hadapan Mister Siga terjadi gambaran-gambaran yang berani memarahi orang tuanya,
di hadapan kami, berani membentak dan lain sebagainya. Bahkan ada keluhan-keluhan ibu-ibu yang datang ke rumah itu yang sampai dilukai anaknya, banyak lah, sampai secara fisik. Nah itu jadi keluhan-keluhan itu kenapa Gacor ini kita kembangkan terus menerus tentang berbakti ini, akan kita jelaskan terus menerus ke sahabat-sahabat Siga yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Gacor yang saya cintai, supaya apa? Supaya anak keturunan kita dan kitanya juga bisa menyayangi orang tua kita, dan anak kita bisa menyayangi dan mendengarkan nasihat-nasihat kita. Supaya apa? Supaya dia bisa berguna untuk dirinya sendiri, menjaga kehormatan keluarga, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tujuannya. Sahabat-sahabat Siga, sahabat-sahabat Gacor, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Siga, sahabat Gacor ini bisa mendukung acara ini, bisa memberi semangat dukungan ke acara ini, supaya apa? Supaya ke depan ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan, bisa menjadi arahan. Yang apa? Yang bila mana sahabat-sahabat Siga atau bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah kesulitan untuk menasehati anaknya, silahkan putar rekaman-rekaman dari Siga TV ini berulang-ulang di rumah masing-masing. Jadi secara tidak langsung, secara halus, kita bisa menasehati anak-anak kita lewat suara-suara rekaman ini. Pagi, siang, sore, malam, silahkan diputar di rumah masing-masing, lewat televisi atau lewat HP, supaya anak-anak bisa mendengar. Kalau kita nasihati langsung, itu kadang-kadang mereka merasa dihakimi, merasa diadili, merasa diintimidasi, merasa dimarahi. Tapi ketika kita putar berulang-ulang di HP, di televisi atau di mana, secara tidak langsung dia akan mendengar dan mulai meresapi apa-apa yang kita sampaikan. Karena Siga TV ini atau acara Gacor ini akan mengulas terus tentang ini. Sebab kalau kita biarkan kondisinya seperti ini, maka akibatnya akan jadi masalah. Akan menjadi masalah di kemudian hari, seperti bom waktu. Sekarang permasalahan anak, permasalahan remaja ini seperti bom waktu yang tidak bisa dikendalikan. Semakin besar permasalahannya. Selain judi online, selain ada keterlibatan, bukan permasalahan dana online-nya, tapi keterlibatan anak kita yang belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan uang secara maksimal atau secara besar, itu mulai terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Banyak keluhan itu datang ke tempat kami, ke tempat Mr. Siga. Nah, belum lagi narkoba dan lain sebagainya. Jadi tujuannya Gacor ini membukakan hati anak-anak untuk berbakti. Tujuannya anak-anak kita ke depan itu benar-benar jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kita bisa menasehatkan berulang-ulang lewat suara rekaman-rekaman ini. Nah, sahabat-sahabat Siga yang dirahmati Allah, apa gerangan setelah Lebaran ini yang bisa kita baktikan lagi kepada kedua orang tua kita? Apa gerangan yang bisa saya lakukan? Apa gerangan yang bisa saya perbuat yang sekiranya tidak terlalu membebani, yang sekiranya bisa saya lakukan, yang sekiranya bisa saya lakukan sambil saya bekerja, bisa saya lakukan sambil saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, dan dengan segala kesibukan apapun kita bisa melakukan ini. Nah, apa gerangan sahabat-sahabat Siga, sahabat-sahabat Gacor yang sangat saya cintai yang bisa kita lakukan lagi, yaitu apa? Kita sahabat-sahabat Siga, kalau kita masih berbicara tentang orang tua yang penuh kekurangan, orang tua yang secara ekonomi, secara kehidupan bukan orang-orang yang hidupnya mewah, hidupnya sangat sederhana dan sangat sederhana sekali. Dan kita sebagai anak tidak bisa menutup mata dengan hal-hal seperti itu. Nah, apa yang gerangan yang bisa kita lakukan yang penting sekali, yaitu apa sahabat-sahabat Siga, sahabat Gacor yang sangat saya cintai, yaitu kita menukarkan atau membelikan alat-alat untuk beribadah. Nah, apa gerangan alat-alat untuk beribadah? Nah, mungkin sahabat-sahabat Gacor sudah tahu sajadah, tasbih, mukena, kalau orang tua perempuan, kalau orang tua laki-laki sarung, baju koko, baju gamis, habis itu minyak harum, habis itu peci atau kopiah untuk perlengkapan mereka beribadah. Nah, itu penting benar.
Karena apa? Agama mengajarkan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sesuatu yang bersih, yang baru, yang baik, tambah lagi minyak wangi, harum, itu sudah mencerminkan suatu orang yang bujur-bujur ketika melakukan ibadah benar-benar mencerminkan sebuah keimanan. Jadi orang-orang yang beriman itu benar-benar membuktikan ketika mau beribadah itu benar-benar ada keseriusan kelihatan. Tapi kalau memang kondisinya tidak mampu, tidak masalah. Tapi kalau mampu dan kita bisa sebagai anak membelikan itu, dan itu akan terus dipakai secara konsisten. Jadi Siga TV ini atau Mr. Siga akan membahas sesuatu yang bisa kita lakukan secara konsisten membantu orang tua kita, atau yang dipakai secara konsisten oleh orang tua kita. Nah, kalau peralatan sembahyang tadi itu dipakai secara konsisten, kita bisa akan membelikan lagi mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian setelah mulai kurang begitu bagus lah yang peralatan sembahyangnya itu. Nah, itu sahabat-sahabat Siga, sahabat-sahabat Gacor yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, itu salah satu perbuatan yang menunjukkan kita itu berbakti, menghargai, dan kebaktian itu bukan hanya sekadar bukti kepada kedua orang tua kita, tapi bukti kepada Allah Ta'ala bahwa kita itu mendukung kegiatan beribadah kedua orang tua kita. Nah, bagus benar. Ibarat kata tuh, ini hal yang luar biasa kalau seorang anak terbuka pikirannya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan efek daripada itu, sahabat-sahabat Siga, sahabat Gacor, efek daripada itu kita bisa mudah-mudahan dibukakan Allah Ta'ala hati kita dapat hidayah untuk rajin dan semangat beribadah. Nah, kalau kita, sedangkan kan dari ibadah inilah, dari amal ibadah inilah modal kita kembali karena setelah sesudah kematian. Nah, kalau kita membantu dalam hal itu, mudah-mudahan iman kita ini meningkat. Jangan kita tuh bertambah kacau. Nah, gawat kalau kita sampai bertambah kacau hidup kita ini. Kalau kita orang tua kita mau beribadah, pakaiannya lusuh, sejadahnya seadanya, mukananya kotor, sudah ada bintik-bintik atau jorong banjar atau apa, tahi lambuan, atau ada bercak-bercak, kita terus paksakan orang tua kita biarkan memakai yang seperti itu. Jangan-jangan kita nanti mau tobat, mau apa, terhalang-halang lah banyak. Mau tobat ada yang mempengaruhi, mau tobat ada yang mempengaruhi. Akibat kita membiarkan orang tua kita alat-alat ibadahnya, perlengkapan ibadahnya lusuh. Qurannya sudah buruk, sudah lusuh, Yasinnya sudah kumal, nah jadi digantikan. Nah, itulah perbuatan yang tidak terlalu sulit yang bisa saudara atau sahabat-sahabat Siga, sahabat Gacor untuk laksanakan. Itu saja kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita akan terus kembangkan. Kami butuhkan dukungan-dukungan pada orang-orang tua, karena kita akan terus membahas terus menerus tentang bagaimana berbakti, bagaimana menghargai orang tua. Tapi ketika kita menghargai orang tua, kita ingin menyontohkan anak menghargai kita, tapi kita contohkan dulu kok kita yang menghargai orang tua kita. Jadi anak kita akan melihat. Nah, itu akan kita bahas ini tentang masih orang tuanya yang masih hidup, baik ibu atau bapaknya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, masih ada orangnya, dan orangnya kondisi dalam serba kekurangan. Nah, nanti kita akan bahas dengan hal-hal yang lain selanjutnya. Itu saja dari Mr. Siga. Salah dan hilaf Mr. Siga mohon maaf. Kita akan terus semangat untuk berjuang. Jangan sampai kita melihat ada orang-orang tua yang terlantar, yang kurang kasih sayang dari anak-anak yang sudah tidak mampu bekerja lagi, yang sudah tidak mampu lagi untuk mencari uang, yang sudah sulit untuk mencari nafkah untuk makan. Jangan sampai mereka kita biarkan terlantar di hari-hari tuanya, di mana dia ingin sekali mempunyai kehidupan yang tenang, karena semua manusia, semua orang tua kepengen di akhir hidupnya mempunyai kehidupan yang tenang. Nah, mudah-mudahan ketika kita membantu orang tua kita mendapatkan ketenangan, dan kita pun mendapatkan ketenangan di hari hidup kita, dan kita disayangi oleh anak-anak kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.